pesantrenbm.com, membangun generasi Qur'ani produktif. Alhamdulillah huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, berarti kedengeran ya Bu di sana ya. Aman ya Bu ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para tokoh masyarakat rumahan Kota Batara Blok K33. Itu ada tulisannya K33. Oh. Blok L. L7 nomor 6. Oh, Blok L6 dan Blok L7. Ya, yang senantiasa kami harapkan nasihat-nasihatnya. Yang saya hormati para ustadz-ustadzat yang senantiasa berjuang mencetak generasi muda yang semoga ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ibu-ibu solehah semua. Solehah semua kan Bu ya? Nggak ada yang soleh maksudnya. Ibu-ibu solehah semua yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga bahwasanya alhamdulillah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, atas izinnya lah kemudian saya bisa hadir di sini bersama para santri pesantren BM Baitul Muqaddas yang ada di Bantar Panjang dekat sini Bu. Mungkin perjalanan 15 menit atau 10 menit dari sini, di belakang perumahan Munjul. Ya. Oh, alhamdulillah berkat doa ibu sekalian semua, pesantren baru berdiri dan Allah berikan kemudahan. Sekarang santrinya alhamdulillah 42 untuk MTS, kemudian santri tahfidnya 5 anak. Ini insya Allah adalah bagian dari ikhtiar kami dalam mensyukuri kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka suasana yang berbahagia ini patut kita syukuri, dan salam kenal dari pesantren BM untuk ibu-ibu sekalian. Ya, diterima nggak Bu salamnya Bu? Ya. Salawat ring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau, uswah kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua kelak diakui sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 78 tahun yang lalu adalah sebuah momen yang tidak bisa kita lupakan, di mana atas perjuangan yang gigih yang dilakukan oleh para pejuang bangsa kita,
juga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya bangsa kita yang sudah dijajah sekian lama, berapa tahun lamanya Bu? 350 tahun, akhirnya mendapatkan nikmat, yakni kemerdekaan Indonesia. Nah, maka kenikmatan ini adalah nikmat yang agung yang kita akan bahas bersama-sama malam ini. Kenapa Allah sampai memberikan kemenangan? Kenapa sampai Allah memberikan nikmat yang namanya merdeka? Ada apa sebenarnya? Lalu apa tugas kita selanjutnya? Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah berikan nikmat merdeka ini bukan suatu hal yang kebetulan, bukan suatu hal yang semudah membalik telapak tangan, melainkan melalui proses perjalanan panjang perjuangan bangsa kita yang mereka semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bahu membahu mengusir penjajah. Maka kemudian perjuangan yang lama ini tentu saja tidak hanya sekedar perjuangan fisik, tapi juga ada ikhtiar-ikhtiar doa yang diwariskan oleh para ulama kita zaman dahulu. Maka doa-doa itu tidak hanya dilantunkan pada malam-malam sunyi dalam tahajud mereka, tapi doa-doa itu dilantunkan dalam bait-bait sholawat, ibu sekalian. Sehingga sholawat ini terus digaungkan di musola-musola, di masjid-masjid seluruh Indonesia, sampai akhirnya Allah mengabulkan doa ini. Kenapa harus ada doa ini? Karena menyadari bahwa musuh kita, penjajah yang menjajah Indonesia itu adalah penjajah terkuat, yakni Belanda, kemudian dilanjutkan oleh Jepang. Dengan persenjataan yang modern pada saat itu, mereka sudah punya meriam, sudah punya bom. Sementara bangsa Indonesia pejuangnya hanya punya golok, hanya punya tombak, hanya punya bambu runcing. Sehingga sangat sulit kita untuk bisa mengalahkan penjajah langsung. Dan juga keinginan para ulama agar tidak sampai pertumpahan darah itu lebih banyak lagi. Sehingga doanya adalah para ulama meminta kepada Allah SWT agar para penjajah itu disibukkan oleh mereka sendiri. Jadi para penjajah biarlah disibukkan dengan perang sesama penjajah. Maka lantunan ini penting Bu. Ibu-ibu kayaknya hafal nih sholawatnya. Sholawat apa Bu namanya? Ada yang tahu? Tapi saya nggak menyediakan door prize. Ada? Oke, catat ya. Ibu-ibu ada yang tahu sholawat yang dilantunkan para ulama yang isinya meminta kepada Allah agar para penjajah itu perang dengan penjajah yang lain? Ada yang tahu? Agar pelaku kedzaliman itu ribut sendiri dengan pelaku kedzaliman yang lain. Sehingga kemudian para ulama meminta dari keributan mereka itu muncullah keselamatan untuk bangsa kami Indonesia. Salawat apa Bu namanya Bu? Salawat? Nah ini yang dapat malah panitianya ini ya. Salawat apa Bu namanya? Ashnil. Kita dengarkan salawat dari Ananda Pasha kelas 7 MTS Baitul Muqaddas dan juga Ananda Zaki. Silakan berdua. Saya minum dulu. Ya udah, berdua satu lagi. Azam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa adghilin zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayo ibu bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masya Allah. Masya Allah, enak ya Bu? Ya. Daftarkan anak Anda di pesantren Baitul Muqaddas. Ya. Iklan. Ya. Ibu-ibu sekalian, maknanya sangat dalam, yakni para ulama sampai menuliskan doa pada bait salawat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah curahkan salawat dan keselamatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashghilin dan sibukkanlah mereka zalimin, pelaku kezaliman, bil zalimin dengan pelaku kezaliman yang lain, wa akhrijna min bainihim dan keluarkan kami daripadanya itu salimin, keselamatan. Dan maka benar saja bulan Agustus 45 menjadi momen yang tak terlupakan, yakni ternyata Jepang punya musuh banyak, sampai-sampai musuhnya tergabung dalam grup namanya Tentara Sekutu. Di dalamnya ada Amerika, Inggris, Prancis, Belanda. Dan benar tanggal 6 Agustus 1945 Tentara Sekutu mengebom Jepang, kota Hiroshima, dibom dengan bom atom, penemuan dari siapa? Albert Einstein, dan akhirnya Jepang pun lumpuh. Tanggal 6. Tanggal 9-nya kembali Tentara Sekutu menyerang Jepang, mengebom kota Nagasaki. Maka praktis kejadian itu membuat lumpuh total seluruh pasukan Jepang yang ada di luar negara Jepang, termasuk yang ada di Indonesia. Maka kemudian seluruhnya merasakan kesedihan, yang kesedihan itu membuat mereka tidak punya daya untuk berperang. Mereka lunglai semua. Maka kemudian para pemuda Indonesia mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Maka kemudian untuk menjajaki kira-kira bagaimana sikap Jepang pasca serangan tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta pergilah ke Dalat, Vietnam. Di sana ketemu dengan salah satu panglimanya, yakni Marskal Terauchi, untuk menyampaikan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Jepang. Dan Marskal Terauchi tersebut mengatakan Jepang hampir menyerah kepada Tentara Sekutu. Silakan beberapa hari ke depan Indonesia memproklamasikan diri. Maka kemudian pulanglah Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 12 dari Dalat, Vietnam, dan kemudian di Indonesia ditemui oleh para pemuda. Kemudian juga Bung Karno dan Bung Hatta ketemu juga dengan Laksamana Maeda, salah satu panglima yang lain yang ada di Jakarta. Laksamana Maeda memberikan sambutan baik dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Tetapi masih ada ganjalan karena khawatir ketika dilakukan proklamasi diserang oleh Jepang. Khawatirnya adalah akan jatuh korban yang sangat banyak, mengingat Jepang adalah pasukan yang sangat bengis. Maka kemudian para pemuda sudah tidak sabar. Pada akhirnya para pemuda ini yang dipelopori 3 orang. Ya, ini nama-namanya harus hafal. Namanya pertama Sukarni, kedua Hairul Saleh, ketiga Wikana. Mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta, bahasanya mengamankan mereka untuk kemudian diletakkan di Rengas Dengklok, ditaruh disimpan di sana.
sampai ada kesepakatan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta betul-betul akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka kemudian Ahmad Subarjo datang menyusul mereka dengan tentunya melobi-lobi para pemuda tadi dan memastikan besok akan dilakukan proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kata para pemuda, merdeka sekarang atau tidak sama sekali. Loh, kenapa? Karena kalau sampai terlambat, tentara sekutu datang ke Indonesia, sudah pasti Indonesia akan jatuh ke tangan tentara sekutu, akan dijajah kembali untuk sekian kalinya. Sehingga para muda nggak mau lama-lama. Ini kesempatan yang tepat yang Allah berikan. Bulannya bulan Ramadan, malam Jumat. Ini kesempatan yang tepat Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak, maka mungkin kita tidak punya kesempatan lagi. Akhirnya sepakatlah berdua, diambil lagi dari Rengas Dengklok, dibawa lagi oleh Ahmad Subarjo dan datang kembali ke rumah Laksamana Maida. Di sanalah kemudian malam-malam Bung Karno menuliskan naskah teks proklamasi yang bunyinya ibu hafal semua kan? Proklamasi. Ditulis di ruang makannya Laksamana Maida. Ibu tidak tahu kan sebelumnya? Makanya saya cerita. Ya. Kalau ibu udah tahu, ngapain saya ada di sini gitu ya. Ini peristiwa penting ibu-ibu sekalian. Karena nanti ada kelanjutannya. Kenapa sih saya cerita begini? Ini awal. Nanti masuk ke bab selanjutnya. Insya Allah. Sabar ya ibu ya. Mohon bapak ibu sekarang untuk tidak membaca satu doa. Doa yang lain boleh dibaca kecuali satu doa ini. Satu doa ini jangan dibaca dulu sampai saya pulang, Bu. Siap? Ini pesan saya sebagai pengasuh pondok pesantren Baitul Muqaddas. Apa doa itu? Doa yang jangan dibaca dulu. Bismika Allahumma ahya, Bismika amut. Ya. Artinya jangan ngantuk dulu. Jangan sampai nanti salah paham dan pulang-pulang katanya Indonesia belum merdeka. Kan salah lagi. Malam itu juga, malam tanggal 17, malam Jumat, Bung Karno menuliskan naskah teks proklamasi, lalu setelah jadi, disetujui oleh yang lain, kemudian diberikan ke sekretaris waktu itu namanya Sayuti Melik. Oleh Sayuti Melik, naskah itu kemudian diketik. Cek kan masih bunyi begitu ketikannya dulu. Dan harus kenceng, kalau pelan nanti nggak nyata di situ. Proklamasi. Setelah jadi, kemudian diserahkan kembali ke Bung Karno. Maka, Masya Allah, Tabarakallah, atas takdirnya, takdir Allah SWT, hari Jumat jam 10 pagi, berkumpullah kemudian banyak sekali orang di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, rumah salah seorang Habib, salah seorang habaib yang membantu perjuangan rakyat Indonesia dan mendukung kemerdekaan Indonesia, dan rumah itu dihibahkan untuk pemerintah Indonesia. Jam 10 pagi bulan Ramadan, di bawah kawalan ketat tentara Jepang yang dengan senapan siap ditembakkan. Karena ada komando, tidak boleh ada proklamasi, tidak boleh ada proklamasi kemerdekaan, kalau enggak semua akan ditembak. Rakyat Indonesia berduyun-duyun, saking banyaknya berjubel-jubel sampai bingung tentara Jepang mau nembak yang mana. Segitu banyaknya, dan qadarullah tentara Jepang tidak jadi nembak, Bu. Satupun tidak ada peluru yang ditembakkan ke orang-orang yang menyaksikan proklamasi kemerdekaan, dan waktu itu disaksikan oleh berbagai media asing, radio-radio asing tiba-tiba ada di situ. Dan juga ada kameramen dari Inggris ada juga di situ. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya jadilah proklamasi itu dikumandangkan sebagai hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia. Apakah sudah cukup dengan proklamasi saja? Tidak, Bu. Belum cukup, karena secara de jure Indonesia belum diakui sebagai negara berdaulat. Masih kurang satu, kurangnya satu, Bu. Apa kurangnya? Kurangnya adalah pengakuan kedaulatan dari negara lain.
Jadi syarat berdirinya negara itu kan ada wilayah, ada rakyatnya, ada pemerintahannya. Satu lagi, ada pengakuan dari negara lain. Maka ini menjadi PR besar, sehingga para pemuda dibagi-bagi tugas, mana yang ke negara ini, mana yang negara itu, mana yang ke negara ono. Ya. Karena Malaysia pada saat itu masih dalam kondisi terjajah. Jadi kita belum bisa meminta Malaysia untuk mengakui kedaulatan RI, belum bisa. Yang bisa dimintai adalah negara-negara yang sudah merdeka sebelumnya. Maka kemudian datanglah diantaranya ada sesuatu yang menarik, yakni 4 orang dari Indonesia, delegasi dari pemerintah Indonesia. Yang 2 namanya saya hafal, yang 2 saya lupa. Yang pertama namanya Haji Agus Salim. Kenal ya Bu ya, kalau ibu-ibu belajar sejarah ada di pelajaran SMP kalau nggak salah tuh. Benar nggak Bu? Haji Agus Salim. Yang kedua mungkin ibu-ibu belum kenali, namanya A.R. Baswedan. Siapa itu A.R. Baswedan? Ini adalah kakek dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Ini sejarah, maka sejarah ini harus diungkap. Maka kemudian 4 orang itu jalan naik pesawat menuju terbang ke Mesir. Sesampai di bandara Mesir, seperti biasa ada pemeriksaan dari Departemen Imigrasi Mesir. Maka pada saat itu ibu sekalian, bangsa Indonesia baru merdeka, jadi belum bisa mengeluarkan paspor. Sehingga ketika ditanya, Anda ini mau kemana? Dan pertanyaan itu sepertinya sinis, karena dengan pakaian yang kumal, dengan lusuh, rambut acak-acakan, mereka berempat ke situ mau ngapain gitu. Tapi Masya Allah tabarakallah, tiba-tiba yang 4 orang ini menjawab, mereka saling menyahut dengan jawaban yang fasih dalam bahasa Arab. Kagetlah mereka, Badan Imigrasi Mesir. Anda bisa bahasa Arab? Betul. Anda negara apa namanya? Negara Indonesia, negara kami baru merdeka. Minta tolong sampaikan kami ingin bertemu dengan Presiden Anda. Akhirnya Badan Imigrasi kemudian menyambut dengan gembira, mengatakan, ahlan wa sahlan saudaraku, kalian adalah saudaraku seiman. Silakan kalian bisa ikut kami menghadap kepada Presiden. Akhirnya diutarakanlah keinginannya kepada Presidennya, dan alhamdulillah pertama kalinya Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Mesir. Nanti negara mana yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali? Mesir. Bukan Amerika, bukan Inggris. Oh, bukan Inggris, Bu. Bukan Australia. Ya, jadi jangan gaya-gayaan Barat, gaya-gayaan Amerika, Bu. Mesir, Bu. Maka kemudian setelah Mesir mengakui kemerdekaan RI, berturut-turut kemudian negara Arab lainnya pun ikut mengakui kedaulatan RI, diantaranya Syria, kemudian Lebanon, kemudian Turki, dan semua negara-negara Arab mengakui kedaulatan RI. Tapi ada yang sangat menarik Bu di sini. Ternyata 1 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, ada seorang ulama besar, mufti Palestina, namanya Syekh Amin Al-Husaini. Syekh siapa Bu? Amin Al-Husaini. Dia dengan kekuatan basirahnya, mata batinnya yang karena mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Indonesia akan merdeka. Saya sangat yakin itu. Maka ahlan wa sahlan, selamat atas kemerdekaan Indonesia. Beliau ngomong di situ pas kondisinya sedang berada di Berlin, Jerman. Dan beliau ngomongnya di radio Berlin, mengatakan Indonesia merdeka. Maka sayalah orang pertama, dan saya serukan kepada seluruh rakyat Palestina untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan saya juga menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Itu bulan September tahun 1944. Masih kurang 1 tahun, tapi beliau sudah mengatakan itu. Insya Allah, luar biasa. Syekh Amin Al-Husaini tidak ragu-ragu ngomongnya di radio Berlin dan didengarkan oleh negara-negara yang lain.
Dengan lantang beliau mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang ke kemerdekaan Indonesia. Kami mendukung Anda untuk merdeka, dan marilah bangsa-bangsa Arab, silakan kalian mendukung kemerdekaan Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tidak hanya itu, ternyata Amin Al-Husaini ada juga datang lagi Syekh Ali Tahir. Syekh Ali Tahir itu orang yang kaya raya di Palestina sebelum Palestina dijajah. Dan beliau menyumbangkan seluruh tabungannya untuk kemerdekaan Indonesia. Padahal Syekh Ali Tahir nggak kenal satupun orang Indonesia, nggak ada saudara, nggak ada teman, apalagi kerabat, nggak ada. Tapi atas akidah yang dimilikinya, karena seiman, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, beliau menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk Indonesia. Berarti Indonesia hutang budi ke Palestina. Maka persis sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ibu-ibu sekalian, di alinea pertama langsung menginspirasi kita karena merasakan sakitnya penjajahan, deritanya penjajahan, sehingga di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pinter-pinter semua ibu ini. Dulu sekolah semua berarti ya. Artinya apa? Sesuai dengan amanah konstitusi kita, kita konsen pada penolakan terhadap penjajahan di muka bumi ini. Sekarang, hari ini, satu-satunya negara yang masih dijajah adalah negara Palestina. Maka wajib bagi kita untuk balas budi mendukung kemerdekaan Palestina sebagai rasa syukur terhadap kemerdekaan yang sudah dianugerahkan kepada kita semua. Nah, maka pertanyaannya adalah bangsa Indonesia dengan pejuang-pejuang yang telah mencucurkan darahnya, mempersembahkan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu sekarang apa tugas kita? Ada 3 tugasnya, Bu. Nggak banyak-banyak, saya kasih 3 aja. Pertama, tugas kita adalah memakmurkan negeri kita. Setuju nggak? Kan kemerdekaan sudah didapat nih. Apakah kita mau cuek aja? Kan udah merdeka, selesai. Apakah begitu? Tidak. Melainkan tugas kita, kewajiban kita bersama adalah memakmurkan negara Indonesia. Bagaimana supaya negara Indonesia makmur? Gimana, Bu? Ada satu syarat untuk makmurnya Indonesia. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Maka kita bisa melihat surah Al-A'raf ayat 96. Kita akan dengarkan ayat ini dibacakan oleh santri kita, Giovanni Vicky. Pada Giovanni Vicky dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Masya Allah. Mana Allahnya, Bu? Allah itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Syarat untuk mendapatkan keberkahan, artinya kemakmuran suatu negeri,
Kata Allah, maka syaratnya adalah takwa, iman dan takwa yang dimiliki oleh seluruh penduduk negeri. Inilah sesungguhnya tugas kita ibu-ibu sekalian. Kita tidak bisa takwa sendirian, kita tidak mungkin beriman sendirian, karena itu belum menjadi syarat, belum cukup memenuhi syarat. Tapi kita harus mengajak teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk soleh, solihah bersama kita. Itulah syaratnya, maka menjadi PR berat bagi kita, para guru, para ustadzah, para pembimbing. Itu tugas kita adalah soleh, solihah bersama masyarakat. Maka melalui momen yang berbahagia ini, saya berpesan, didiklah anak-anak kita. Persiapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi akan menggantikan generasi old, generasi tua seperti kita ini, menjadi anak-anak yang soleh solihah. Amin ya robbal. Tugas ibu adalah, walaupun mungkin jadi seseorang itu amalannya bisa amalan ringan, tapi pahalanya bisa berat. Tapi ada juga orang amalannya berat tapi pahalanya habis. Apa maksudnya? Mungkin ibu-ibu hanya sedang menyusui anak, tapi niatnya bukan menyusui anak, tapi niatnya adalah membesarkan mujahid, membesarkan hafidz Quran. Saya sedang membesarkan calon pemimpin negeri yang saleh, itu menjadi pahalanya besar. Maka peran ibu sangat dibutuhkan oleh negeri kita. Negara Indonesia memanggil ibu-ibu sekalian, Indonesia memanggil kita, Bu. Jangan sepelekan amanah negara kita. Jangan sia-siakan perjuangan para pejuang pendahulu kita yang sudah mempersembahkan seluruhnya untuk Indonesia. Apa kita nggak malu, Bu, kalau sekarang ini Jenderal Sudirman ada di sini menyaksikan kita. Kemudian juga ada Bung Tomo di sini menyaksikan kita. Kemudian ada Pangeran Diponegoro juga menyaksikan kehidupan kita. Apa kita nggak malu? Mereka mempersembahkan seluruhnya untuk Indonesia, untuk kemerdekaan Indonesia dengan caranya masing-masing. Sementara kita lalai, kita abai dari memberikan sumbangsih kita untuk meneruskan kemerdekaan ini, untuk menjaga NKRI ini, Bu. Maka peran ibu sangat dibutuhkan. Didiklah anak-anak ibu sekalian, didiklah anak-anak kita untuk menjadi hafidh-hafidhah, untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki integritas, yang memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga Indonesia menjadi makmur oleh karena ketakwaan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin masa depan yang disiapkan oleh ibu sekalian. Maka itu menjadi syaratnya yang pertama, amanu wattaqau. Kita tidak bisa melakukan hal lain kecuali itu. Apapun yang kita lakukan tanpa ketakwaan mustahil. Kita sudah 78 tahun merdeka, Bu, tapi kemajuan bangsa ini stuck. Betul nggak, Bu? Sementara yang merdekanya belakangan sudah lebih dulu maju sekarang. Cina, Bu, dulu nggak ada apa-apanya, Bu, termasuk negara miskin, kita sudah maju duluan. Sekarang apa? Masya Allah, berbalik. Malaysia juga dulu sama, Bu. Malaysia tuh mau membangun universitas, ngambil dosennya tuh dari sini, Bu. Jadi dosen-dosennya diambil dari Indonesia untuk menjadi guru besar di Malaysia. Tapi sekarang apa yang terjadi? Malaysia lebih maju dari kita. Kenapa demikian? Syarat utamanya kita abaikan. Kita lebih cenderung meniru-niru isme-isme, liberalisme, apa pokoknya isme-isme dan sebagainya. Sementara yang menjadi syarat mutlaknya kita abai dari semua itu. Padahal jelas surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Gak ada cara lain. Maka kemudian hadirlah pesantren BM ada dekat ibu sekalian dalam rangka menggapai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencetak generasi Qurani yang produktif. Kenapa Qurani?
karena mencetak generasi Qur'ani itu menjadi syarat turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan produktif mengapa? Karena inilah yang dibutuhkan oleh negara kita. Negara butuh pemimpin yang hafid Quran. Negara butuh pengusaha-pengusaha yang hafid Quran. Negara butuh dokter-dokter yang hafid Quran. Negara butuh guru-guru yang hafid Quran. Sehingga apapun nanti di skala besarnya mau jadi apapun, semuanya harus dilalui dengan hafid Quran dulu. Nah, semoga hadirnya pesan BM itu menyemai kemakmuran dan keberkahan untuk masyarakat Tangerang ini. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, syarat kedua adalah persatuan umat. Jadi Allah SWT memerintahkan kita untuk bersatu padu, tidak bercerai-berai. Siap ya Bu ya? Jadi tidak gontok-gontokan. Bukan tidak karena perlombaan 17-an jadi marahan sama RT lain. Jangan ya Bu. Masa gara-gara lomba kerupuk kalah, kerupuknya mah udah habis, tapi marahannya masih sampai sekarang. Ada nggak Bu? Nggak ada ya Bu ya. Gara-gara lomba tarik tambang, ya, tambangnya putus. Jurinya tercengkal karena nginjak tambangnya itu. Terus marahan. Jadi perayaan 17-an itu hakikatnya untuk menumbuhkan persatuan umat, betul nggak Bu? Dan dalam Al-Quran ada perintahnya Bu. Maka kita dengar lagi surah Ali Imran ayat berapa Fikri? 104. Ya, kita dengarkan surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah, Masya Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, ya. Wa'tasimu, ya. Maka bersatulah, peganglah tali Allah secara bersama-sama, ya. Jadi bersatunya karena Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan kontok-kontokan, jangan marah-marahan, jangan terpecah belah. Yang dibutuhkan selanjutnya setelah takwa adalah persatuan umat. Jadi jangan mudah terprovokasi ya Bu ya. Siap ya Bu ya? Maafkan saudara Ibu, maafkan teman Ibu, maafkan tetangga Ibu. Jangan memendam amarah, jangan memendam kekesalan. Oh Bu, berat loh Bu. Kalau memendam dendam, memendam marah itu jadinya berat. Bener nggak Bu? Kalau kita gampang kesel itu kita sendiri yang malu. Ntar kita mau lewat nih, di sono ada orang yang kita benci, nggak jadi balik lagi lewat gang sebelah gitu. Kan susah sendiri, bener nggak Bu? Siapa yang susah Bu? Kita. Bukan kita, Ibu kali. Oh enggak lah. Itu orang yang suka memendam benci, memendam kesel, apa-apa jadi masalah, ya, masalah kecil jadi besar. Ya, drama senangnya. Karena emang hobinya nonton drama Korea. Ya. Sudah ketebak nih, hobinya itu nongkrong depan TV, nonton sinetron. Sinetron itu pasti awalnya adalah suami istri. Kemudian karena suaminya galak, istrinya kemudian tersakiti. Akhirnya istrinya ketemu dengan teman kerjanya. Teman kerjanya temennya laki-laki, sayang sama dia.
Jadilah akhirnya istrinya selingkuh dengan temennya. Akhirnya setelah menikah ternyata temennya itu nggak baik nih, udah punya istri yang lain gitu. Akhirnya baliklah. Itu selalu begitu alurnya. Bener nggak Bu? Nah, kenapa masih ditonton? Oh, enggak ya. Nggak ada lagi. Makanya butuh perfilman yang soleh juga. Ibu, saya punya ponakan Bu. Dia juga kuliahnya bidang perfilman, tapi filmnya berkualitas. Nanti Ibu bisa dilihat di YouTube, judulnya Berdoa Dimulai. Silakan, itu filmnya kualitas tentang toleransi beragama yang proporsional. Jadi situ ada anak beragama Islam, ada lagi yang beragama Katolik, tapi emang hidupnya bertetanggaan. Bagus, bisa ditonton. Berdoa Dimulai. Ibu-ibu sekalian, pentingnya kita menjaga persatuan Bu. Ini juga yang menjadi rahasia kenapa kok lama Indonesia nggak merdeka-merdeka, padahal dijajah sudah dari zaman dahulu kala. Karena satu hal, kurangnya rasa persatuan. Jadi ketika perang yang dipikirkan daerahnya sendiri, maka timbul kerajaan-kerajaan Mataram, kerajaan ini. Maka bagus sekali ada Patih Gajah Mada yang tujuannya ini menyatukan Nusantara. Dulu nggak ada Bu, oh saya perang mewakili Indonesia, nggak ada. Adanya perang mewakili mana nih, kerajaan Pajajaran, terus mewakili kerajaan Madangkara. Ada yang Madangkara? Yang ada Brahma Kumbaranya itu ada nggak Bu? Oh nggak ada ya. Kalau yang ketawa berarti umurannya nggak jauh dengan saya Bu ya. Bu, ingat ya Bu, dulu sering dengerin radio serial Satria Madangkara, ada nggak Bu? Dulu perangnya begitu. Jadi Pangeran Diponegoro juga perangnya untuk wilayah Jogja, untuk daerah Jawa Tengah. Akhirnya daerah yang lain tetap dikuasai oleh penjajah, sehingga ketika perang dihabisin oleh penjajah, yang di daerah-daerah ditarik untuk konsen ke situ, sementara yang daerah lain tidak membantu. Lama baru kemudian muncul gerakan untuk memersatukan bangsa Indonesia yang terkenal dengan gerakan Sumpah Pemuda. Tahun berapa Bu? Tanggalnya ada yang tahu? Tahun? Wih, dapat nih. Ya, dapat door prize satu nih Bu. 28 Oktober tahun 1928. Itu mulailah tergerak para pemuda dari Jong Java, Jong Sumatera dan Jong Borneo. Wah, luar biasa. Barulah kemudian Allah memberkahi karena persatuan umat. Muncullah kemudian kemerdekaan Indonesia. Maka ada syarat berikutnya Bu. Syarat berikutnya adalah apa? Harus mencintai Indonesia. Dari kita bangsa Indonesia juga harus cinta, harus bangga dengan bangsanya sendiri. Kalau kita tidak bangga dengan bangsanya sendiri, mustahil kita akan mendapatkan kemakmuran. Saya pernah kerja ikut orang Korea Bu, lama sekali, sekitar 17 tahun kali, tapi ganti-ganti. Itu orang Korea yang bukan Islam, yang nggak tahu agama, dia sangat bangga dengan negaranya. Jadi semua produk yang dipakai itu dia produk Korea. Sampai pulpen dia megang sendiri. Pas saya kasih pulpen, Korea bagus gitu. Pulpen aja begitu. Baju sama, dia punya produk baju Korea. Sepatu apalagi. Kita Bu, ya Allah, kita orang Indonesia tapi lebih suka belinya produk-produk. Ayo. Saya pernah ingat tuh, ada seorang pejabat, ceritanya jalan-jalan ke Singapura Bu, ingin beli baju barat ceritanya. Pas beli asal comot aja ceritanya, baju, sepatu. Pas di rumah dibuka, dia udah bangga nih produk barat nih. Bila dibuka Bu, bajunya kok made in Garut nggak? Produk Garut. Sepatunya Tangerang lah, gimana sih? Ya,
Jadi ibu sekalian harus ada kecintaan kepada negara Indonesia. Hubbul waton minal iman. Nah, yuk silakan Pasha dan Azam Nurzaki. Ya lal waton. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, indalu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhalu alal watan. Indonesia miladi antaun wa nufaqama, kullu ma yatika yawma tami hayyal qaimama, kullu ma yatika yawma tami hayyal qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Masya Allah. Sayangnya nggak ada rebahan di sini ya. Ya, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Cinta Indonesia adalah syarat ketiga agar kita benar-benar terbukti sebagai orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi ketakwaan sebagai syarat utama kita mendapatkan keberkahan, akhirnya timbul kemakmuran di negeri kita. Yang kedua adalah persatuan umat. Tidak boleh merasa beda, tidak boleh merasa pintar sendiri, merasa benar sendiri. Tidak ada orang yang pintar sendiri, tidak ada orang yang benar sendiri. Jadi harus bersatu padu untuk memajukan negeri ini. Dan yang ketiga adalah harus cinta kepada tanah air. Maka cinta tanah air itu bagian dari keimanan kita kepada Allah SWT dan bagian dari amanah yang diembankan kepada kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia. Maka insya Allah ketika 3 syarat itu, 3 poin itu kita kerjakan semuanya, maka akan muncul di negeri kita ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah sebagaimana seharusnya, karena Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam itu nggak kurang-kurang ya Bu ya. Kata orang-orang luar mah Indonesia itu seperti surganya dunia. Ibaratnya ada kayu ditancepin aja jadi gitu ya. Ya. Kayu dan batu jadi tanaman. Di atas batu pun kadang tumbuh tanaman. Saking makmurnya, saking suburnya, kurang apa? Emas ada, ya, perak ada, tembaga ada, nikel ada, batu bara apalagi. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Semuanya ada. Syarat-syarat konkretnya itu sudah ada semua. Tapi kenapa kita belum makmur? Kenapa belum sejahtera? Kenapa belum Allah turunkan keberkahan seperti yang Allah janjikan? Ada syarat-syarat yang belum dimiliki 3 ini tadi.
Maka jangan bangga menjadi orang yang soleh sendirian, karena soleh secara pribadi masih belum mengamankan kita. Allah masih memungkinkan bisa mengadab kita oleh karena kita cuek, kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Ingat kasus tsunami di Aceh. Sebenarnya banyak orang soleh, tapi orang solehnya juga kena juga karena tsunami. Kenapa? Karena orang solehnya kurang berperan di sana, tidak mengajak orang lain untuk soleh bersamanya. Padahal surat Al-Hasyr sangat jelas. Surat Al-Ashr, ada Al-Hasyr, ada Al-Asr. Yang ini maksud saya adalah Al-Asr. Yuk kita baca bersama-sama Bu surat Al-Asr Bu. Kita renungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah membahas kondisi manusia secara umum. Secara umumnya manusia itu semuanya rugi. Ada ilahnya, ada pengecualiannya. Dan pengecualiannya itu ada 3. Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali bagi orang yang beriman. Apakah selesai? Tidak. Ada terusannya. Wa amilus salihat, dan juga orang-orang selain iman dia mengerjakan amal saleh. Apakah selesai? Tidak. Ada watawasau bil haq watawasau bis sabr, ada saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Artinya harus ada dakwah. Maka Masya Allah ada Majelis Ta'lim Az-Zahra, semoga Allah berikan keberkahan, amin. Ada pengajian Blok L 6 L7, semoga Allah berikan keberkahan. Allah semoga langkah-langkahnya, dalam setiap langkahnya diberikan pahala. Langkah kanannya menghapus dosa, langkah kirinya meninggikan derajat kita. Amin. Semoga yang tadinya mau masak-masak nggak jadi karena mau ngaji diberikan pahala yang lebih. Amin. Semoga yang tadinya mau jalan-jalan ke Borobudur nggak jadi gara-gara mau pengajian di sini dapat pahala yang lebih. Amin. Ada nggak Bu yang mau ke Borobudur? Mungkin tadinya mau ikut lomba 17-an, karena 17-an udah kelewat, jadi ikut ngaji aja lah gitu. Ya, dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Dalam setiap kesulitan kita akan ada pahala yang Allah berikan. Mungkin berat untuk datang ke sini awalnya, tapi karena niat, karena ingin mencari ilmu karena Allah, maka Allah tulis pahala itu lebih besar daripada orang yang ringan untuk hadir di sini. Insya Allah. Maka kesulitan-kesulitan itu di sana ada peluang pahala yang lebih dari yang lainnya. Ya. Jadi itu Ibu sekalian, tidak boleh diam, harus berdakwah, dan juga persatuan umat harus ditegakkan. Kita nggak akan bisa sama Bu, betul nggak Bu? Sama aja. Jangankan dengan orang lain ya Bu ya, dengan keluarga kita. Coba ibu-ibu dengan bapaknya, dengan suaminya, dengan bapaknya, dengan emaknya, dengan anaknya, satu selera nggak Bu? Kan beda. Emaknya mah sukanya jengkol, bapaknya sukanya pete, anaknya sukanya burger, bener nggak Bu? Ibunya sukanya tempe. Jadi kalau ada yang mau masak, aku mau masak daging, diapain Bu? Direndam, nggak mau lah. Satunya di ini aja lah, di semur, kan begitu. Sama kita dengan orang lain, kita nggak bisa menyamakan. Semua harus sama dengan saya, nggak bisa, nggak mungkin, karena semua punya selera masing-masing. Biarlah dia ada yang ikut Muhammadiyah, biarlah ada yang ikut NU, biarlah ikut Persis, yang penting satu akidah. Ya, ini akidah Islam. Tapi kita memang harus menolak yang berbau-bau liberalis, yang tersesat-sesat itu harus kita tolak tegas. Liberalis ya, ada jaringan iblis liberal, jaringan Islam liberal. Kemudian ada Syiah,
ada Ahmadiyah. Ini harus kita tolak karena sesungguhnya mereka bukan Islam. Kemudian ada lagi Al-Zaitun. Ya, kemarin alhamdulillah sudah ditangani oleh pemerintah dan ternyata Panji Gumilang itu bandar kartel narkoba. Ya. Memang kalau aneh ngomongnya itu pasti ada apa-apanya. Yang seperti ini kita harus tolak, kita harus jaga agama kita. Tapi ketika perbedaannya masalah furu'iyah 11 rakaat, 23 rakaat itu jangan jadi masalah. Jangan menjadikan kita tidak bersatu. Setuju ya Bu ya? Bersatu karena di atas akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, dan kalau ada kesalahan itu datang dari saya pribadi, dan kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lahu minkum. Minta tolong panitia yang dapat doorprize yang dikasih ya. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.